Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Saat ini, semua orang kaget. Mereka semua ngeri dan tampak ngeri. Ya Tuhan, ini sudah berakhir, sudah berakhir. Master Pavilion Tianwei Yuxin dan Master Pavilion Abadi Chu Yueli tidak bisa menahan gemetar di dalam hati mereka. Dewa Kaisar, itulah akhir dari jalan evolusi. Begitu Anda memasuki alam ini, jarak antara Anda dan Kaisar Agung sangatlah tidak masuk akal. Itu adalah keberadaan yang legendaris. Seorang Kaisar Dewa sudah cukup untuk menciptakan kekuatan tertinggi di lautan kosmik yang telah diwariskan selama zaman yang tak terhitung jumlahnya dan akan memerintah selamanya. Mengapa tidak ada informasi seperti itu dalam intelijen kita? Dengan kekuatan Sage Agung Siyu, nafas dunia bawah yang diperlukan untuk mempromosikan budidayanya ke alam Kaisar Ilahi sungguh luar biasa, setidaknya. Hanya Kaisar tertinggi dunia bawah memiliki asal-usul yang cukup. Dari mana aura dunia bawah berasal dari orang bijak Agung Siyu? Yuxin dan Chu Yueli sama-sama terkejut, saat mereka dikirim ke alam semesta selatan. Kejeniusan laut, ketika mereka datang ke sini, mereka secara alami bertanya tentang kekuatan tempur tertinggi di seluruh laut semesta selatan. Meskipun Sage Agung Siyu kuat, menurut pengalaman hidup dan sejarahnya, dia tidak memiliki hubungan dengan kaisar tertinggi di dunia bawah, lalu dari mana asal-usul dunia bawahnya? Ledakan, Sage Agung Siyu melayang di udara, dan aura dunia bawah yang mengelilingi tubuhnya bergabung dengan kekuatannya sendiri. Keduanya tampak sangat akrab satu sama lain meningkat ke tingkat yang sangat mencengangkan. Samar-samar, aura Kaisar Ilahi meresap ke udara. Ini adalah setengah tingkat Kaisar Ilahi. Nak, kamu memang kuat. Kamu adalah orang pertama yang memaksaku mengungkapkan kekuatan seperti itu. Apa yang telah aku sembunyikan selama ratusan juta tahun dipaksa keluar olehmu hari ini. Jika aku tidak mengulitimu, kram kamu, dan potong jantung dan paru-parumu, akan sulit memahami isi hati Kaisar ini. Benci. Petik 2. Boom. Petik 2. Pada saat ini, di antara langit dan bumi kota Nanyuan yang megah, tubuh besar Sage Agung Siyu berdiri dengan bangga, ditutupi dengan kekuatan mengerikan dari dunia bawah, dan nafas kematian yang dingin memenuhi udara kehampaan dalam radius puluhan juta mil. Suara lolongan dewa seperti datangnya dunia bawah, membuat orang bergidik. Dia melangkah maju selangkah demi selangkah, dan sungai kegelapan mengalir keluar dari tubuhnya, menyebar ke seluruh kota Nanyuan. Kaisar Dewa setengah langkah, Sage Agung Siyu ini sebenarnya adalah Kaisar Dewa setengah langkah. Hati Sage Agung Chu bergetar, dia terkejut dan bahagia. Sudah berakhir. Hati Saroye tiba-tiba tenggelam. Meskipun dia sangat percaya diri pada Yang Mulia, Sage Agung Siyu di depannya telah memasuki setengah langkah ke alam Kaisar Dewa, apakah dia masih lawannya? Wajah Qin Chen masih sangat tenang. Oh, dia memandang Great Sage Siyu dengan senyuman tipis, dan berkata, dalam hati, aura dunia bawah yang sebelumnya digabungkan dengan orang ini cukup familiar. Melalui alam Kaisar Dewa setengah langkah, tidak ada jejak rasa takut di wajahnya, dan Sage Agung Siyu mengerutkan kening. Yang Mulia, Anda sepertinya tidak takut sama sekali, kata Sage Agung Siyu dengan sedikit kebingungan. Setelah terobosan, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa budidaya Qin Chen memang hanya pada tingkat Kaisar Agung, tetapi mengapa tidak ada sedikit pun kepanikan di wajahnya? Ini sama sekali tidak masuk akal. Mengapa saya harus takut? Qin Chen tersenyum, sumber ilahi saya tidak ada habisnya, jadi bagaimana? Jika Anda dapat menembus setengah langkah Kaisar Ilahi, apakah Anda masih dapat menerobos dunia sungai hitam saya? Mata Qin Chen menjadi dingin, aku melihat sungai hitam tak berujung niat membunuh di sekelilingnya dengan cepat melonjak, menutupi Great Sage Siyu dalam sekejap. Sombong, teriak Sage Siyu dengan marah. Dia maju selangkah dan meninju sungai niat membunuh yang tak ada habisnya. Ledakan, ada dampak mengerikan yang menyebabkan langit dan bumi meledak. Sage Agung Siyu meninju sungai hitam niat membunuh Qin Chen, langsung menghancurkan sungai niat membunuh yang diserang Qin Chen. Namun seperti seseorang yang berdiri di depan air terjun yang membelah sungai, sungai tersebut terputus pada saat mengambil tindakan, namun kemudian lebih banyak sungai berkumpul lagi dan melonjak ke depan, membungkus Sage Agung Siyu dari segala arah. Apa? Great Sage Siyu terkejut. Pukulannya hanya menghancurkan sungai hitam, tapi tidak sepenuhnya meledakkan sangkar gelap di depannya.
Dia terkejut dan marah, dan Kaisar Dewa setengah langkah yang tak ada habisnya di tubuhnya langsung naik ke langit, meraung, "Buka untukku." Tinju Kaisar Penghancur. Ledakan, ledakan, aura Great Sagesiyu meningkat dengan cepat, dan dia melancarkan ribuan pukulan dalam sekejap. Dalam sekejap, bayangan tinju yang tak terhitung jumlahnya mengguncang kehampaan. Kekuatan penghancur yang mengerikan belum bertabrakan dengan sungai niat membunuh Qin Chen datang dari kehampaan, dan banyak orang kuat di sekitar kota Nanyuan mau tidak mau menutup telinga mereka. Ledakan. Di bawah pengawasan semua orang, bayangan tinju di seluruh langit berubah menjadi dunia kegelapan, bertabrakan dengan sungai besar niat membunuh yang dipicu oleh Qin Chen. Di bawah suara gemuruh yang mengejutkan, semua orang di kota Nanyuan mundur ketakutan. Namun, apa yang semua orang anggap tidak dapat dipercaya adalah bahwa tidak peduli seberapa kuat serangan terhadap Sage Agung Siyu, mereka meledakkan sungai niat membunuh Qin Chen berulang kali. Namun, lebih banyak sungai niat membunuh menyebar dengan cepat. Sage Siyu yang agung seperti binatang buas yang terperangkap yang masih bertarung, tidak dapat melepaskan diri dari pengepungan Qin Chen. Bagaimana ini mungkin? Saya telah menggabungkan asal mula dunia bawah, dan melalui perpaduan Yin dan Yang, saya telah menyentuh alam legendaris Kaisar Dewa. Saya bisa disebut Kaisar Dewa setengah langkah. Mengapa bisa? Bukankah aku mengguncangnya? Sage Agung Siyu sangat terkejut. Asal-usul dunia bawah ini adalah kartu trufnya. Biasanya, dia tidak akan memadukannya sama sekali, tetapi hanya memasukkannya ke dalam tubuhnya. Kali ini adalah satu-satunya saat hal itu terungkap secara terbuka di depan semua orang. Setelah menggabungkan asal mula dunia bawah, kekuatannya meningkat lebih dari 10 kali lipat dibandingkan sebelumnya. Aku meledak dengan seluruh kekuatanku, bergabung dengan asal mula dunia bawah, dan menggunakan tinju penghancur kaisar. Satu pukulan sudah cukup untuk melukai seorang kaisar puncak secara serius. Dengan begitu banyak pukulan, bahkan pembangkit tenaga listrik kaisar puncak pun harus diledakkan oleh aku. Tapi niat membunuh Qin Chen, hei, hanya sedikit dikalahkan di bawah seranganku, dan dunia sangkar gelap masih stabil. Kekuatan apa ini? Sage Siyu yang agung ketakutan dan tidak bisa memahaminya sama sekali. Dia hampir menjadi gila. Bunuh, bunuh, bunuh. Tombak hitam tiba-tiba muncul di tangannya. Tombak itu dipenuhi dengan kekuatan menusuk yang mengerikan dan membunuh tubuh Qin Chen di depannya. Karena dunia sungai hitam yang mematikan ini tidak dapat dihancurkan, seranglah tubuh aslinya. Hah, pergi. Qin Chen berdiri tegak di langit, ekspresinya tidak berubah. Ketika dia melihat orang bijak Siyu datang untuk membunuhnya, sosoknya tetap tidak bergerak, tetapi matanya menjadi dingin, dan sungai hitam niat membunuh masuk, tubuhnya sekali lagi diaktifkan. Sungai hitam tak berujung bergulung seperti banjir yang meluap, dan tsunami pecah dan menyerbu seketika, menenggelamkan Sage Agung Siyu dalam sekejap dan mencegahnya membunuh. Sialan, sungai kegelapan, bukakan untukku. Sage Agung Siyu meraung, dan sungai hitam yang mengalir di tubuhnya juga naik ke langit, menghantam sungai hitam pembunuh Qin Chen dengan keras. Ledakan. Dua sungai hitam yang menakutkan itu bertabrakan dengan aura berbeda dari aturan jalan yang berbeda, berputar dan terjerat. Tidak peduli seberapa banyak Sage Agung Siyu menyerang, mereka tidak bisa mendekati Qin Chen. Sebaliknya, mereka diselimuti oleh sungai hitam mematikan yang dilakukan oleh Qin Chen. Dia sepertinya terjebak dalam rawa, dengan sungai niat membunuh menyapu dirinya kemana-mana. Dia tidak bisa mendekati Qin Chen, dan bahkan terus mundur meski dipukuli. Sage Agung Siyu menggunakan tombak hitam di tangannya berulang kali untuk menembus kehampaan, tetapi tidak berhasil. Sungai hitam yang mengamuk benar-benar menyelimuti dirinya, seperti binatang buas yang terperangkap di dalam sangkar. Dia tidak bisa mendekati Qin Chen. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Sage Agung Siyu tidak percaya, bagaimana bisa seorang kaisar yang kuat bisa begitu kuat. Petik 2. Tidak dapat melepaskan diri dari kekangan Qin Chen. Ini hanyalah pemberontakan melawan Tiangang. Ini adalah metodemu. Qin Chen memandang Sage Agung Siyu dengan kekecewaan di matanya. Terobosan setengah langkah yang sama kepada Kaisar Dewa, Sage Agung Siyu sebenarnya lebih lemah dari Kaisar Agung Mingzang, dan dia masih ingin menyakitinya. Bas, aura tak terlihat memenuhi udara dari tubuh Qin Chen. Di bawah usahanya yang disengaja, dia diam-diam melepaskan jejak kekuatan dunia kacau yang dibentuk oleh cakram giok langit dan bumi, dan bergabung ke dalam sungai panjang malam, di antara. Kemudian,
Qin Chen melihat ke arah Grid Sagesiyu, mengulurkan tangan kanannya, mengarahkan ke dada Grid Sagesiyu, dan meraihnya dengan kasar. Berdengung, kekuatan penangkapan spasial yang kuat menyelimuti hati Sage Agung Siyu. Itu dia, tubuh Grid Sagesiyu bergetar. Dia merasakan aura yang memancar dari tubuh Qin Chen, dan pupilnya tiba-tiba menyusut. Saya mengerti. Harta karun Kaisar Dewa. Anda memiliki harta setingkat Kaisar Dewa. Dan tubuhnya gemetar karena kegembiraan. Ya, anak ini jelas hanya berada di alam Kaisar Agung. Mengapa dia bisa menampilkan dunia sangkar yang begitu menakutkan? Itu adalah harta karun. Anak ini pasti memiliki semacam harta karun tertinggi di tubuhnya, kemungkinan besar adalah harta karun Kaisar Dewa. Dan sangkar sungai gelap ini dunia dibentuk oleh perpaduannya dengan harta Kaisar Dewa ini. Jadi bahkan dengan tingkat budidaya Kaisar Dewa setengah langkahku, aku tidak bisa menahan nafas dengan cepat. Ada kilatan cahaya di matanya. Selain itu, dia tidak bisa memikirkan alasan lain mengapa Qin Chen bisa menahan serangannya. Jika saya bisa mendapatkan harta karun Kaisar Dewa dan menggabungkannya dengan sungai panjang malam gelap milik saya, maka saya... Petapa Agung Siyu gemetar di dalam hatinya budidaya. Dia bisa menciptakan sangkar penjara hitam yang menakutkan, bagaimana dengan dia yang menerobos Kaisar Dewa setengah langkah. Sebelumnya, alasan mengapa saya selalu menyembunyikan tujuan memiliki sumber dunia bawah tingkat atas adalah karena saya tidak berani mengungkapkan terlalu banyak. Sumber dunia bawah tingkat atas memiliki beberapa godaan bahkan untuk Kaisar Ilahi. Beraninya saya mengungkapkannya dengan santai. Tetapi jika saya bisa mendapatkan harta karun ini, saya bisa dengan tingkat kultivasi saya saat ini, apa yang harus saya takuti? Memikirkan hal ini, Sage Agung Siyu tiba-tiba melihat dengan cemas ke arah istana Tuan Kota. Pak Tua Moyun, tunggu apa lagi? Raungan itu bergema di seluruh kota Nanyuan dan bergema di benak semua orang. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.